Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan bahas karakter atau hadis pembentuk karakter muslimah yang ke-15, yaitu yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha mahramun laha." Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam jarak sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Diriwayatkan oleh Imam 6 kecuali An-Nasa'i. Imam 6 itu maksudnya Bukhari di jilid 2 halaman 54, Muslim jilid 4 halaman 102, Tirmidzi jilid 3 halaman 472, Abu Daud jilid 2 halaman 140, Ibnu Majah jilid 2 halaman 967, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya jilid 1 halaman 222 dan 346. Hadits ini teman-teman kita bisa bedah menjadi 3 potongan mutiara yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Yang kedua, dari sini ada jarak safar yang tidak boleh wanita safar kecuali dengan mahram, yaitu sehari semalam. Dan yang ketiga adalah siapa mahram itu. Sehingga memang diketahui batasan-batasannya ya. Ini yang akan coba kita bedah ya. Kita akan bacakan dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita coba insya Allah lebih dalami lagi dengan beberapa tambahan informasi. Kata penulis, hadits ini menunjukkan tentang keharaman seorang wanita safar sendirian tanpa mahramnya karena dikhawatirkan terjadi keburukan yang besar. Jadi ini mutiara yang pertama tentang hukum wanita safar tanpa mahram. Ya, jadi jelas sekali di sini ada keburukan yang besar. Apa makna keburukan yang besar? Setiap wanita, teman-teman sekalian, kalau keluar, apalagi jarak safar, jaraknya jauh, maka dia akan lebih dekat dengan ancaman-ancaman yang bisa mengganggu dirinya. Di masa kita sekarang saja, dalam kondisi keamanan lebih terjaga, karena orang menggunakan transportasi seperti pesawat, bus, kereta api, umumnya di keramaian dan ada keamanan, ya, ada CCTV kalau sekarang, ada banyak orang yang bisa menegur kalau ada orang berbuat salah gitu ya. Kalau dari sisi kriminalnya, itu pun masih sering terjadi. Namun ada satu poin yang tidak bisa kita luput dari itu, yaitu gangguan dari lawan-lawan jenis ya, yang mungkin bukan masuk dalam kriminal yang umum seperti mencuri, memukul, memerkosa, tapi dari lawan jenis yang memang digoda oleh syaitan ya, untuk menjalin hubungan yang haram. Dan itu yang paling umum terjadi kan. Di pesawat orang duduk bersebelahan, laki-laki perempuan tidak kenal, akhirnya jadi kenalan. Akhirnya jadi kontak-kontakan, akhirnya jadi terbukalah pintu zina yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena dia perbuatan keji dan sangat buruk jalan yang ditempuh itu. Efek daripada perbuatan itu, sekali kita berbuat setengah jam, 1 jam di hotel, bisa efek hukumannya setahun, 2 tahun. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Ada bahkan orang yang langsung Allah SWT hukum dengan penyakit yang sifatnya seumur hidup misalnya. Maka ini bisa terjadi. Oleh karena itu ditutup dalam syariat pintu-pintu ini. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin itu. Ya jangan mulai semuanya, gitu kan. Kalau yang lalu-lalu telah terjadi, kita tinggal bertobat istighfar kepada Allah. Dan saya sudah jelaskan, kalau taubat itu adalah tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas Allah di muka bumi ini, dan sekaligus menyelamatkan kita di akhirat dari hukuman dari perbuatan dosa kita itu. Jadi jangan pernah tunda-tunda. Kalau Anda ingat setiap kali mulai pengajian, kecuali hari ini mungkin ya, saya sempat tadi terlupatkan. Biasanya saya katakan di awal, Allah berikan lagi kita 1 hari saudaraku seiman. Ini hari dimaksimalkan. Kalau Anda punya dosa-dosa di masa lalu, detik-detik ini gunakan untuk taubat nasuha kepada Allah. Mungkin kita meninggal setelahnya, maka Allah maafkan yang lalu-lalu. Kalau kita pernah berbuat amal saleh di masa lalu, sekarang tinggal dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya. Karena kita tidak tahu hari esok kita masih hidup atau tidak. Ingat perikatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan pernah tunggu sore hari. Karena tidak ada jaminan kau masih hidup.
Maksimalkan dengan ibadah. Kalau kau tiba sore hari jangan tunggu besok hari atau esok hari. Karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup. Jadi teman-teman, ada maslahat syar'i tentang penyelamatan wanita dari sesuatu yang besar yang bisa mengganggu dia di saat dia sedang safar tanpa mahram. Subhanallah, mahram itu atau orang yang tidak boleh dinikahi oleh wanita tersebut, walaupun anak kecil, maka sudah seperti menjadi benteng atau tameng yang sangat kuat. Misalnya seorang ibu naik pesawat, dia bawa anak kecil, anaknya mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, apalagi kalau sudah lebih dewasa, lebih bujang gitu kan. Dia bisa misalnya di pesawat 3 kursi, dia sebelahnya anaknya, kalau ada penumpang laki-laki yang lain, di sebelah anaknya lagi. Dan si laki-laki ini kalaupun dia hidung belang, dia tidak semudah itu bisa langsung mengakses ngobrol, leluasa, minta nomor telepon. Apalagi di zaman sekarang juga ada orang yang menggunakan sihir. Gak seluasa itu karena ada mahram, ada sosok laki-laki yang dianggap itu seperti menjadi tameng buat dia. Dan itu hikmah syar'i yang luar biasa. Ya. Mirip dengan kenapa Allah menyuruh perempuan berhijab. Karena masalah itu. Allah mengatakan, dzalika adna alla yu'zain. Dengan hijab itu, mereka bisa jauh dari gangguan-gangguan. Atau terselamatkan dari gangguan-gangguan. Ya. Jadi ada tujuan menyelamatkan wanita dari keburukan. Kalau orang tidak fahami poin ini, banyak wanita mengatakan, masa sih Islam sekeras itu, safar aja nggak boleh. Bagaimana kalau saya wanita karir? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ya. Itu memang pertanyaan seperti ini muncul dengan orang yang memang belum mempelajari agamanya. Dia cuma berstatus saja di KTP-nya atau di paspornya sebagai muslim. Tapi dia bukan muslimah yang sebenarnya. Kalau dia muslimah sebenarnya, dia tersentuh hatinya. Kenapa ya? Coba dicari tahu, lebih didalamin. Sambil mohon kepada Allah SWT dimudahkan agar memang mendapatkan jalan keluar dalam masalah seperti itu. Jadi saya ulangi kata beliau, hadis ini menunjukkan tentang keharaman seorang wanita safar sendirian tanpa mahramnya karena dikhawatirkan terjadi keburukan yang besar. Saya sudah jelaskan tadi makna keburukan yang besar itu. Para ulama berbeda pendapat tentang safar sendirian tanpa mahram untuk menunaikan ibadah haji yang fardu. Nah sekarang tinggal bagaimana kalau ibadah haji yang memang Allah wajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah mampu gitu kan. Walaupun sekali seumur hidup. Kebanyakan para ahli ilmu, kata beliau, mengatakan bahwa boleh bagi wanita safar tanpa mahram untuk hal tersebut. Dan tidak disyaratkan harus dengan mahram. Tetapi disyaratkan adanya keamanan jalan. Sebagaimana ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Namun pendapat yang tepat adalah disyaratkan bagi wanita safar beserta mahramnya hingga aman dari musibah besar. Jadi artinya tetap skala prioritas mahram. Dalam mazhab Syafi'iyah pun begitu. Jadi bukan tidak boleh sembarangan orang pergi umrah, pergi haji, main langsung daftar saja walaupun tidak ada mahramnya. Dalam mazhab Syafi'iyah pun itu masuk ke dalam bab haji yang merupakan kewajiban. Artinya haji pertama. Dan itu pun dianjurkan tetap prioritasnya ada mahramnya. Kalau tidak ada baru ada terbuka pintu. Itu pun dalam kondisi aman. Sebagian ulama juga menambahkan dengan ada wanita muslimah rame-rame safar. Itu hanya untuk haji. Apabila ia berhaji sendirian, maka hajinya tetap sah. Tetapi ia mendapat dosa karena safar sendirian tanpa disertai mahram. Padahal haji yang pertama itu tidak wajib baginya karena tidak ada mahram. Jadi maksudnya adalah dianggap wajib bagi dia dan dia punya kemampuan. Kemampuannya adalah punya biaya ya, dan juga punya syarat safar dalam agama yaitu mahram. Tapi kalau dia tetap berangkat, dia penuhi syarat-syarat haji, dia dapat pahala dengan hajinya, tapi dia berdosa dengan safar tanpa mahramnya. Al-Khattabi dalam Ma'alim as-Sunan mengatakan pada juz 2 halaman 144, hadits ini mengandung penjelasan bahwa seorang wanita tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji jika tidak mendapatkan mahram laki-laki yang dapat menyertainya dalam safar. Ini adalah pendapat An-Nakhai, nama seorang ulama tentunya, Al-Hasan Basri, dan para ulama atau imam yang lain seperti Imam Ahmad, juga Ishaq bin Rahawai. Ya. Ini masuk juga itu juga dan para ahli ra'yu, artinya orang-orang yang sudah sampai pada tingkat
ya, berijtihad dari para ulama. Imam Malik rahimahullah berkata, wanita dibolehkan safar bersama jamaah kaum wanita dalam haji. Imam Syafi'i berpendapat ia boleh safar beserta muslimah yang merdeka dan terpercaya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah tadi, walaupun haji boleh perempuan safar tanpa mahram, tapi ada syaratnya. Punya kemampuan dan juga ada yang menemaninya. Walaupun tidak ada mahramnya, ditemani oleh muslimah yang lain. Ya. Lalu kata penulis, saya katakan, wanita muslimah yang merdeka dan terpercaya atau thiqah dalam bahasa Arabnya, seperti yang disifati Imam Asy-Syafi'i, tidaklah berstatus sebagai laki-laki mahram baginya. Padahal Nabi SAW telah melarang kaum wanita bersafar kecuali dengan laki-laki mahramnya. Pembolehan wanita bersafar untuk haji dengan tidak adanya syarat yang ditetapkan Nabi SAW merupakan suatu hal yang menyelisihi sunnah. Jika safarnya seorang wanita bersama selain mahram merupakan maksiat, maka tidak boleh mewajibkan ibadah haji padanya. Karena ini merupakan ketaatan kepada perkara yang menyebabkan kemaksiatan. Sebagian besar pengikut Asy-Syafi'i berargumentasi dalam masalah ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang al-istita'ah atau kemampuan. Kan dikatakan haji bagi yang mampu. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, az-zadu war-rahilah. Beliau bersabda, bekal dan juga kendaraan. Mereka mengatakan wajib bagi wanita, kaum wanita jika ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menakwilkan hadis yang melarang tersebut dengan safar yang sifatnya sunnah, bukan safar yang wajib. Jadi sebelum saya lanjutkan, di sini penulis coba memberikan argumentasi-argumentasi kepada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan wanita safar tanpa mahram untuk haji. Beliau mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwasanya dia boleh safar, tapi dengan syarat ada wanita yang bisa terpercaya menemaninya, ini belum bisa diterima sesuai dengan sunnah. Karena larangan wanita safar tanpa mahram, dan mahram statusnya lawan jenisnya, laki-laki yang tidak boleh menikah dengannya. Maka walaupun ada muslim yang menemaninya, muslim itu tidak diposisikan sebagai mahramnya. Tidak terposisikan sebagai mahramnya. Oleh karena itu, beliau mengatakan harusnya tidak boleh dibuka pintu ini. Artinya, selama memang belum ada mahramnya, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Itu yang dimaksud dengan tadi jawaban beliau tentang masalah dialihkannya mahram itu, boleh haji wanita muslimah kalau tidak ada mahramnya dengan digantikan oleh muslimah yang lain. Jadi dijawab ini bukan menggantikan posisi mahram. Kemudian juga ada jawaban untuk pemikiran atau ide yang lain, ya, yaitu wanita dikatakan kalau sudah sampai padanya kemampuan, ia wajib melakukan ibadah haji. Karena mereka mentakwilkan hadis, ya, bahwasanya yang melarang safar, bahwasanya haji itu wajib, sementara larangan safar adalah sunnah, ya, yang safar dasarnya sifatnya sunnah dan bukan sebuah kewajiban. Maka penulis menjawab bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Yazid al-Khuzi dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibrahim al-Khuzi ini ialah perawi matruk atau tertuduh dusta. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Al-Hasan secara mursal, dan menurut Asy-Syafi'i hadis-hadis mursal tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi ini maksudnya penulis coba menjelaskan, ya, supaya teman-teman yang berpegang pada pendapat bolehnya wanita safar ke haji tanpa mahram ini bisa merenungi apa yang sedang mereka jadikan sebagai argumentasi, supaya jangan memaksakan setiap muslimah boleh safar walaupun tanpa mahram. Dan yang lebih unik lagi, kadang-kadang karena kedutaan Saudi minta wanita harus ada mahramnya, dibuatkanlah mahram palsu. Ini kan kemaksiatan sendiri, buat data palsu misalnya. Itu dosa sendiri. Walaupun sekali lagi hajinya ataupun umrah yang dilakukan kalau memenuhi syarat dia berpahala, tapi berdosa dari sisi ininya gitu. Kenapa harus dia menodai
Ya itu. Allahu a'lam ya. Semoga Allah maafkan kalaupun ada masa-masa lalu. Tapi ini kita sedang membahas sesuatu atau kajian ilmiah yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Tentu bukan berarti melarang orang berpendapat, itu silahkan. Tapi penulis coba menjelaskan di sini. Kata beliau, pengikut madhab Imam Syafi'i menyerupakan perempuan tersebut dengan perempuan kafir yang masuk Islam di daerah kafir. Kemudian ia pergi hijrah ke daerah Islam tanpa mahram. Begitu pula halnya seorang wanita tawanan yang muslimah ketika bebas dari cengkraman tangan orang-orang kafir. Mereka menyatakan bahwa maknanya itu adalah safar yang wajib bagi wanita tersebut. Demikian juga halnya haji. Ini adalah argumentasi yang selanjutnya dari pengikut Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwa wanita boleh safar haji secara rasional walaupun tidak ada mahramnya, karena dianggap seperti hukumnya kalau ada seorang wanita kafirah masuk Islam, kemudian dia terganggu di komunitasnya, dia ingin pindah ke negara Islam, maka dia boleh safar tanpa mahram, karena memang mahramnya pun mungkin dalam keadaan kafir atau bahkan dia terancam di situ. Atau wanita muslimah yang dicuri oleh musuh, ditawan, kemudian dia lepas dari tawanan dan dia punya kesempatan lari. Masa dia harus tunggu mahramnya? Dia bisa langsung lari. Itu pernah terjadi pada seorang sahabiat Nabi yang suaminya dibunuh oleh suku Ghatafan di Madinah. Kemudian mereka mencuri unta Nabi SAW yang ada di kebun tersebut dengan istrinya pemilik kebun itu. Kemudian dibawa lari ke Ghatafan jauh sekali dari Madinah gitu. Dengan hikmah Allah SWT, wanita ini berdoa sama Allah agar diselamatkan. Malam hari pada saat musuh-musuh sedang tertidur, maka dia merasa ikatan-ikatan tangan dan kakinya mulai terbuka, melonggar, lalu dia lepaskan dirinya, lalu dia naik unta Nabi SAW, lalu dia pergi ke Madinah. Walaupun dia tidak tahu jalan, dia sempat mengatakan, ya Allah tunjukkanlah jalan menuju ke Madinah. Lalu kemudian dia berazam, dia mengatakan kalau seandainya aku sampai di Madinah, maka aku akan menyembelih unta ini. Kemudian jalanlah, ringkas cerita sampai perempuan ini di Madinah, lalu dia ceritakan kepada Nabi SAW tentang bagaimana dia lolos segala macam. Setelah Nabi SAW mengatakan, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia untanya jalan sendiri, dia tidak tahu sudah tiba-tiba sudah sampai ke Madinah. Dengan hikmah Allah SWT. Lalu dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya niat kalau saya selamat, saya akan menyembelih unta ini. Atau saya akan sedekahkan gitu ya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk nazar itu. Tidak boleh seseorang bernazar dengan hal yang bukan dia miliki. Karena itu unta bukan punya dia, unta Nabi SAW sebenarnya. Tapi di sini sempat dia pulang ke Madinah tanpa ada mahram gitu. Begitu juga dengan, ya ini tadi dua contoh ya. Maka itu dikiaskan ke haji. Gitu kan. Lalu penulis mengatakan, saya berkata, jika mereka ini sama, tentunya boleh bagi seorang wanita menunaikan ibadah haji sendirian tanpa disertai laki-laki mahramnya atau perempuan yang terpercaya. Namun, ketika tidak diperbolehkan seorang wanita menunaikan ibadah haji sendirian kecuali harus dengan perempuan muslimah merdeka dan terpercaya, maka itu menunjukkan perbedaan antara kedua permasalahan tersebut. Ya, jadi artinya, kalau ini betul-betul boleh seperti itu hujahnya, maka harusnya setiap muslimah safar aja walaupun tanpa mahram. Tapi terbukti dalam hadis justru ada larangan untuk safar tanpa mahram. Dan sebagian dari ulama Syafi'iyah pun yang memasukkan syaratnya adalah ditemani oleh muslimah yang lain. Gitu. Jadi kalau memang itu boleh dalilnya, tanpa ditemani muslimah pun harusnya boleh saja. Gitu kan. Kalau berargumentasi dengan itu. Lalu beliau mengatakan As-San'ani dalam Subulus Salam berkata pada juz 2 halaman 367, hadits ini menerangkan keharaman seorang wanita yang bersafar tanpa ditemani mahram. Hal ini sifatnya umum, baik bersafar sebentar maupun lama. Kemudian ia berkata, para ulama berkata tentang bolehnya wanita safar sendirian dalam rangka berhijrah dari negara kafir, mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, membayar hutang, mengembalikan titipan, dan kembali atau rujuk setelah membangkang terhadap suaminya. Ini semua telah disepakati para ulama, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah pergi haji yang wajib. Artinya, ada juga sebuah sisi yang lain, pembicaraan ulama tentang bolehnya wanita safar tanpa
mahram. Tapi keadaan-keadaan daruratnya gitu kan. Seperti misalnya disebutkan di sini, dia hijrah dari negara kafir tadi. Itu sudah umum pendapat ulama. Muslimah-muslimah yang masuk Islam di Mekah di zaman Nabi SAW, suami-suami mereka tetap dalam keadaan kafir dan mereka terancam di Mekah, mereka hijrah ke Madinah sendirian. Gitu kan. Dan itu Nabi SAW tidak salahkan. Karena kondisinya. Yang kedua, mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Suaminya pemabuk, penjahat, ya, misal. Lalu kemudian dia setiap kali pulang mabuk, pukul dia, terancam jiwanya. Udah coba bertahan di rumah tangga tapi tetap juga tidak bisa. Maaf. Kemudian orang tuanya ada di Surabaya misalnya. Dia harus safar kembali. Tidak ada orang yang dikenal di Jakarta. Maka di sini untuk menyelamatkan jiwanya dari bahaya yang terancam dia safar. Gitu kan. Itu contoh. Membayar utang wajib, dia janji orang, dia harus bayar. Tapi ini memang terjadi di zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah dengan transfer kan bisa ya. Mengembalikan titipan amanah yang pernah dia pinjam, dia tidak bisa kirim. Ya. Dan ini juga di zaman dulu ini agak susah. Ya, karena tunggu kafilah datang dan bisa bawa. Kalau sekarang kan ada pos, ada pengiriman kilat, banyak macam-macam yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini juga sudah terjawab sebenarnya. Atau rujuk dari membangkang terhadap suaminya misalnya. Dia ngambek sama suaminya, dia marah, dia nusyud, melanggar agama. Lalu dia dibawa oleh arus bisikan syaitan, dia tinggalkan. Misalnya mereka tinggal Jakarta, lalu ini istrinya pulang ke Surabaya. Sekarang setelah di Surabaya, dia diskusi dengan beberapa orang-orang yang paham agama, disampaikan kalau dia salah, dia menyesal sekarang. Suaminya lagi marah, suaminya nggak mau jemput. Apakah boleh dia pulang ke Jakarta sendirian? Nah ini yang dimaksudkan, boleh pulang dari masalah membangkang terhadap suaminya gitu. Kata beliau semua ini disepakati para ulama. Tapi mereka berbeda pendapat memang dasarnya dalam masalah pergi haji yang wajib. Ya, karena memang umumnya itu jarak kan jauh ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita muda tidak boleh pergi haji yang wajib kecuali dengan mahramnya. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, padahal hadis tersebut mengkhususkan keumuman ayat walillahi 'alan nas, yang artinya bagi manusia dianjurkan pergi haji. Dan hadis umum bagi wanita muda dan tua. Bisa dilihat dari kitab Nailul Autar juz 4 halaman 291. Ibnu Hazm berkata rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla juz 7 halaman 27. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan tentang pelarangan wanita untuk bersafar secara mutlak kecuali dengan suaminya atau dengan mahramnya berargumentasi dengan hadis-hadis yang sahih dan tidak boleh menyelisihinya kecuali berdasarkan nas atau dalil sahih lain yang menjelaskan hukum tersebut. Artinya Ibnu Hazm rahimahullah setelah mempelajari semuanya, ini ulama di Spanyol dulu ya. Setelah, tentu beliau sudah meninggal lama, termasuk ulama yang Masya Allah banyak sekali tulisan-tulisannya dalam bahasan dalam masalah fikih termasuk. Beliau mengatakan orang-orang ya, yang berargumentasi tentang tidak boleh safarnya wanita dengan mahram itu bukan dari hawa nafsu mereka. Itu memang dari dalil-dalil yang sahih. Hadis sahih seperti hadis yang kita sebutkan dalam bab kita ini. Ya, tidak dihalalkan artinya haram. Ya. La yahil. Gitu kan. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, musafir, perjalanan sehari semalam, ya, sementara tanpa mahramnya. Ya, gitu. Jadi itu kata beliau ini adalah dalil yang sangat jelas mutlak. Gitu. Ya. Kemudian beliau mengatakan dan tidak boleh berselisih dengannya dengan dalil-dalil yang umum. Karena itu sudah jelas sahih. Sementara pengalihan kepada contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan itu sebaiknya tidak dilakukan. Allahu a'lam, gitu kan? Baik, ini kurang lebih dari mutiara yang pertama ya yang kita ambil dari hadis tentang masalah wanita safar tanpa mahram. Kemudian mutiara yang kedua tentang masalah pemahaman atau bagaimana memahami perjalanan sehari semalam. Nah di sini teman-teman sekalian, sehari semalam ini tidak bisa kita ambil secara letter-let. Karena sehari semalam di zaman Nabi SAW dengan sehari semalam di zaman kita sekarang beda. Ya. Kalau dulu
orang dari Madinah ke Mekah karena naik unta, itu bisa sampai 2 hari. Ya. Baru sampai ke Mekah 3 hari, tergantung dia mampir-mampirnya. Jadi sehari semalam itu udah dianggap pada zaman dulu itu jauh sekali, gitu kan. Zaman kita sekarang, orang berangkat umroh 9 jam naik pesawat. Ya mungkin kalau zaman dulu ada kapal laut aja, ya. Orang masih kapal laut, saya dengar dulu di tahun awal-awal tahun 1900, awal-awal lah, ya. Itu di abad-abad itu, orang naik kapal laut dan bisa sebulan dari Indonesia baru sampai ke sana. Begitu jauhnya sekarang dengan 9 jam. 9 jam artinya kurang dari sehari semalam. Gitu ya. Kalau kita tarik sehari semalam ini secara letter-let, berarti safar kemanapun sekarang tidak usah pakai mahram lagi. Ya kan? Karena bisa saja dibawa sehari semalam. Orang dari Indonesia safar ke Australia, safar ke Jepang, safar kemana-mana. Selama di bawah 24 jam, sehari semalam kan 24 jam. Berarti aman-aman saja. Kan begitu. Nah ini jadi perlu diluruskan sebenarnya. Ini dilihat bukan letter-let sehari semalamnya, tetapi lebih kepada safar yang dianggap makna safar. Safar adalah perjalanan jauh, gitu kan. Dan sudah dianggap safar, seperti orang pergi umroh, pergi haji, karena Nabi SAW pun menganggap safar pada saat dari Madinah ke Mekah di zaman beliau SAW. Karena beliau pada saat menuju ke Mekah, pembebasan kota Mekah, beliau sholat musafir di Mekah. Setelah beliau salam, sholat duhur 2 rakaat, beliau bilang kepada makmum di belakangnya, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian karena kami adalah kaum yang sedang safar. Ya kan gitu. Kalau sekarang Madinah Mekah, kalau kita ambil letter-letternya sehari semalam, itu cuma 4 jam naik mobil pribadi, 4-5 jam naik bus cuma 6 jam. Pulang pergi aja, orang bisa, saya pernah lakukan itu, dari Madinah sama teman-teman naik mobil pribadi ke Mekah, ya. Kita cuma 4 jam, bahkan 3 jam setengah. Kalau kita memang pribadi mau buru-buru ke Mekah, tidak mampir istirahat di restoran atau tempat SPBU atau kamar mandi, kita akan bisa 3 jam setengah, umrohnya sejam setengah, habis itu pulang lagi ke Madinah. Itu kurang dari sehari semalam. Tapi di zaman Nabi SAW dianggap safar. Nah sekarang memahaminya harus seperti itu. Jadi bukan sehari semalam dalam makna letter-letnya. Ya, sehari semalam ini dalam arti kata, ya udah pokoknya di bawah sehari semalam boleh safar tanpa mahram. Karena di zaman kita sekarang, safar-safar ini bisa di bawah sehari semalam semuanya. Intinya adalah di makna safarnya. Itu dianggap memang safar. Anda sudah pakaian, Anda sudah naik kendaraan Anda, niatnya memang safar. Makanya hukum sholat jamak qasar sudah berlaku dan segala macam gitu. Ya. Kemudian mutiara yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bisa ambil tentang masalah mahram. Mahram. Ya. Jadi kalau kita membahas mahram ini adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh wanita tersebut. Ya. Anda bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 24 gitu ya. 22 sampai 24. Saya akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 22 sampai 24. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Dan jangan pernah kamu nikahi atau kamu kawini wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayahmu. Ya. Berarti siapapun itu, misalnya ada seorang duda umurnya 50 tahun, dia punya anak laki-laki 2 orang misalnya dari istrinya meninggal, anggaplah istrinya meninggal. Dia sekarang jadi duda. Anaknya tertua umurnya 30 tahun. Anggap si bapak ini nikah umur 20 tahun, sekarang umur 50 tahun dia. Anak pertamanya ini umurnya 30 tahun. Belum menikah. Lalu si bapak duda ini menikah dengan seorang wanita umurnya 27 tahun misalnya. Jadi istrinya si bapak ini sekarang, si duda ini lebih muda daripada anak dia. Kapan sudah dinikahi oleh ayah
walaupun lebih muda, itu akan berstatus sebagai ibunya si anak laki-laki tadi. Walaupun diceraikan oleh ayah, nggak boleh lagi dia nikahi. Itu sudah status ibu dia. Ini penting. Nah, sekarang apa hubungannya dengan masalah mahram muslimah? Berarti si wanita mantan istrinya ayah tadi, ya, kalaupun ayah meninggal atau diceraikan, adalah mahramnya ya si laki-laki tadi, anak suaminya itu. Gitu kan? Jadi dia tidak boleh lagi menikah sama ini. Tidak boleh lagi dia menikah. Ini larangan di situ. Ya. Begitu juga dengan seorang laki-laki menikahi janda misalnya. Janda itu punya anak perempuan, gadis. Kemudian dia sudah menggauli si janda tadi. Kapan syaratnya di sini dia sudah menggauli, sudah terjadi biologis walaupun cuma sekali. Maka anak si janda itu menjadi mahram abadi buat dia. Walaupun dia cerai sama janda itu. Gak boleh lagi dia nikah sama anaknya si janda tadi. Begitu juga anak perempuan itu berlaku pada mantan suami ibunya, gitu kan? Itu yang dimaksud di sini. Kemudian lanjutan ayat dikatakan innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena sungguhnya perbuatan itu menikah dengan ya, mantan pasangan atau yang pernah dikawini oleh ayah adalah perbuatan keji, perbuatan yang amat keji, dosa. Dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Lalu kemudian Allah katakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan untuk kalian ibu-ibu kalian. Berarti semua ibu mahram buat anaknya. Atau semua anak dari ibu itu mahram buat ibunya. Sebaliknya begitu ya. Jadi si ibu boleh tidak pakai hijab depan anaknya sendiri. Ya. Ibu-ibu kita. Kemudian selanjutnya wabanatukum dan anak-anak perempuan kalian. Berarti anak perempuan mahram buat ayahnya. Ayahnya mahram buat anak perempuan. Kemudian wa akhawatukum, saudari-saudari kalian. Kemudian wa ammatukum, tante kalian dari ayah. Ini perlu digarisbawahi ya. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara saudari ayah sama saudari ibu. Kalau saudari ayah dipanggil ammah. Biasanya kalau orang Arab dia mengatakan ammati, tanteku. Tapi orang Arab jadi faham. Ammati berarti oh ini saudari ibu, saudari ayahnya. Tante dari ayah. Kalau saudari ibu, khalah. Biasa orang bilang khalati. Ini yang kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil al-khalatu bimanzilatil Tante itu dari saudari dari ibu adalah pengganti kedudukan atau seperti kedudukan ibu. Pada saat ibu meninggal, kita bakti pada khala, saudarinya ibu. Ini harusnya kita terapkan teman-teman sekalian. Biasakan anak-anak kita itu memanggil jelas. Kalau saudari ayah, misalnya saya punya anak, saya punya saudari perempuan. Maka biasakan mereka memanggil ammati. Misal adik saya bernama Aminah misalnya, maka saya suruh ponakan saya atau anak saya memanggil ammati Aminah misalnya. Begitu. Nah, kalau saudari ibunya, misal nama saudari ibunya Aisyah, maka dia mengatakan khalati Aisyah. Jadi kalau ketemu antara dua tante ini, dia beda. Ammati Aminah sama khalati Aisyah. Itu kan beda. Ini supaya mereka tahu. Ini ada hukum tersendiri. Tapi keduanya, amma, saudari ayah, dan khala, itu juga saudari ibu adalah mahram. Berarti tante-tante ini keponakannya semuanya mahram. Nah, dan teman-teman perlu garis bawahi di sini tidak masuk dalam istilah tante di sini. Karena Indonesia ini semua pukul rata tante. Dari ayah dari ibu sama. Bahkan mereka mengambil kata tante ini dipindahkan kepada istri paman. Ini keliru teman-teman sekalian. Karena istri paman tidak masuk dalam istilah ini. Mereka bukan mahram. Jadi ponakan suami nggak boleh salaman sama istri paman. Nggak boleh deh. Kapan pamannya cerai, dia boleh nikahi mantan istri pamannya. Beda dengan tadi ayahnya. Oleh karena itu, istri paman,
suami tante, itu bukan mahram bagi ponakan-ponakan. Ya, karena banyak terjadi begitu. Di Indonesia ini karena tidak paham masalah ini, jadi kadang-kadang si om ini sibuk, dia nggak bisa ngantar istrinya, dia telepon ponakan dia, ya, untuk antar istrinya. Itu bukan mahram, gitu kan? Nggak boleh nih. Ini perlu digarisbawahi sebagai tambahan ya, karena kadang-kadang kita belum paham masalah ini. Atau misalnya suami tante mengantar ponakannya istrinya, perempuan, dengan bahasa om. Ya, ini juga perlu kita jelaskan hukumnya. Saya tidak bahas tentang masalah panggilan om atau tantenya ya, tapi saya sedang menjelaskan pemahaman, persepsi bahwasanya istri paman itu sama, karena dipanggilnya tante juga, kedudukannya sama dengan saudarinya ibu atau saudarinya ayah. Ini keliru. Ya, persepsi itu yang harus diperbaiki. Kemudian Allah melanjutkan mengatakan setelah wa ammatukum wa khalatukum, dan tante kalian dari ayah, tante kalian dari ibu. Wa banatul akhi. Banatul akhi artinya anak saudara laki-laki, ponakan kita. Kayak misalnya saya, Khalid punya saudara Muhammad. Muhammad punya anak perempuan. Maka itu adalah anak saudara laki-laki saya. Dia perempuan, itu mahram. Karena anak langsung dari saudara kita. Itu dikatakan banatul akhi. Wa banatul ukhti. Juga sama, anak dari saudari, ponakan kita. Tadi saya kasih contoh kalau saya punya saudara laki-laki namanya Muhammad. Punya anak perempuan, misalnya namanya Aisyah. Maka Aisyah ini adalah mahram saya. Ya. Begitu juga dengan kalau saya punya saudari perempuan. Misal namanya Zulfa. Punya anak perempuan. Namanya Hafsah misalnya. Nah, saya mahram dengan Hafsah karena anak perempuan dari saudari saya. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan juga ibu-ibu susuan kalian. Kalau kita pernah disusui oleh seorang wanita 5 kali kenyang, kita jadi mahram dia di masa kecil. Ya, di masa menyusui. Ya. Jadi kalau sempat disusuin, maka kita walaupun ibu itu adalah orang asing, misalnya tetangga, kenalannya ibu kita gitu kan. Atau mungkin ada orang nyumbang donor ASI, kayak sekarang banyak orang donor ASI. Nah ini perlu digarisbawahi, hati-hati sekali. Karena orang donor ASI kadang-kadang tidak tulis namanya dia siapa. Ibu siapa yang menyumbang. Dia pikir asinya banyak, main dia prah saja dia keluarkan, lalu dia kasih aja ke klinik atau ke rumah sakit misalnya. Lalu diberikanlah ke bayi-bayi di situ. Ini bisa jadi mahram semua ini. Bahaya benar gitu. Makanya harus jelas. Anak Anda pun kalau dikasih ASI tanya, siapa? ASI dari siapa ini? Gitu kan? Karena kalau 5 kali dia minum kenyang, ini luar biasa ini. Bagaimana kalau jadi mahram ya? Bagaimana kalau ada ibu sudah bertahun-tahun dia sumbang ASI-nya, kan ada ibu Masya Allah hamil nih, habis melahirkan, dia masih masa menyusui, habis nifas, hamil lagi. Karena begitu orang kadang-kadang ya. Jadi jarak anaknya cuma 1,5 tahun, setahun. Jadi dia tidak pernah berhenti ASI-nya. Sekarang anggap 5 kali betul-betul dia hamil. Dia melahirkan ASI-nya sepanjang 5 tahun ada terus. Karena banyak dia sumbangin misalnya. Kalau selama 5 tahun itu dia nyumbang di satu rumah sakit. Dan di situ setiap hari ada bayi yang baru lahir. Anak laki-laki. Diberikanlah ASI ibu ini. Perhatikan luar biasa ini. Kalau sampai 5 kali saja dalam satu hari itu dia menangis, dia minum, dikasih dari ASI ibu ini jadi mahram itu. Kalau 10 anak yang dikasih. Kalau 20 anak. Sampai 4-5 tahun. Berapa banyak mahramnya ibu ini. Ini perlu digarisbawahi. Makanya kita titik beratkan pembahasan masalah mahram itu. Jadi supaya jangan salah. Dan bagi anak yang sudah disusui oleh ibu tersebut, bukan hanya menjadi mahram bagi ibu itu, tapi mahram kepada anak-anak perempuannya ibu itu. Jadi kalau misalnya ibu yang menyusui ini, punya anak 3 perempuan, yang disusui anak tetangga laki-laki. Maka anak laki-laki ini kalau 5 kali menyusui kenyang, maka dia menjadi mahram bagi ibu yang punya susu, dan akan jadi mahram bagi anak-anak perempuannya ibu itu.
Kemudian dikatakan di sini wa akhawatukum minar radha'ah. Begitu juga saudari-saudari kalian dari susuan. Nah, saudari susuan ini bisa jadi dua bahasan teman-teman. Bisa saudari susuan anaknya ibu yang punya susu tadi. Kita disusui oleh ibu tetangga, dia punya 3 anak perempuan. Otomatis saya disusuin sama ibu tetangga misalnya. Sampai saya kenyang 5 kali, ibu itu punya 3 anak perempuan. Saya jadi mahram buat ibu itu. Anaknya juga yang 3 jadi mahram. Kan gitu. Tapi ada kasus yang lain, ini kasus satu. Kasus yang kedua adalah, kalau ibu itu memang dasarnya menyusui lebih dari 1 anak. Misalnya, saya tadi laki-laki. Tapi ternyata ibu itu juga menyusui anak tetangga yang lain perempuan. 5 kali juga sampai kenyang. Ya kan? Berarti saya saudari susuan sama anak tetangga tadi. Walaupun ya, ini hanya dengan 1 sumber susu saja. Gitu. Tidak harus anaknya ibu itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang menikah nih. Laki-laki perempuan. Pas selesai akad nikah subhanallah. Ya, ada 1 ibu tua datang mengatakan, ya Rasulullah. Ini 2 orang yang anda nikahkan ini. Saya pernah susui dua-duanya nih. Mereka beda orang tua segala macam. Tapi ini pernah saya susui, ini pernah saya susuin. Beda. Maka Nabi SAW batalkan pernikahannya. Kata Nabi SAW, kita mau bilang apa lagi kalau sudah ada buat pengakuan seperti ini. Jadi nggak jadi, nggak boleh nikah. Hati-hati teman-teman. Makanya banyak orang mungkin tidak tahu, dia menikah tapi itu saudara susuannya. Ya kan? Apalagi kita di kampung-kampung sering kena niat baik ya. Dijaga anak tetangga, disusuin kalau nangis, ini segala macam. Itu kan ada hukum-hukum syar'i yang harus difahami. Tapi yang paling jelas zaman sekarang ini, donor ASI itu. Harus betul-betul jelas. Selanjutnya wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian, mertua, ya. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Sekali antum nikah, maka kalau saya nikah sama istri saya, ibu istri saya mahram selamanya, walaupun saya sudah cerai sama istri. Gitu. Istri saya akan menjadi mahram ayah saya, walaupun saya bercerai sama istri misalnya. Tetap ini mertua dia. Adalah namanya mantan mertua. Seperti ayahnya sendiri. Yang laki-laki menganggap ini seperti ibunya sendiri. Kemudian dilanjutkan dikatakan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dan juga rabaib. Rabaib adalah anak-anak perempuan yang ikut dengan istri. Saya kasih contoh janda. Ya. Anda nikah dengan janda, ada anaknya gadis. Janda itu umur 30 tahun, anaknya misalnya 15 tahun. Contoh, atau anak itu, janda itu 35 tahun, anaknya 15 tahun, sudah balik misalnya. Maka begitu Anda ya, nikah sama janda tersebut, tapi ingat syaratnya di sini dikatakan, ya, warabaibukumul lati, dan anak-anak perempuan yang fi hujurikum, tinggal bersama kalian, min nisaikum, dari istri-istri yang janda, allati dakhaltum bihin, yang sudah kalian gauli. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kalian pas akad nikah sama janda, belum sempat biologis, meninggal janda itu, atau cerai tiba-tiba, maka batal pemahraman antara si laki-laki sama anaknya si janda tadi. Karena ibunya belum digauli. Tapi kalau sudah digauli sekali saja, maka itu jadi mahram abadi. Itu diistilahkan dengan rabaib. Lalu Allah mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan juga pasangan-pasangan anak kalian, ya, istri anak, suami anak, tadi saya bilang anak mantu, ya, itu juga mahram. Tapi ingat, anak langsung ya, bukan anak angkat. Anak angkat itu bukan mahram buat orang tua angkatnya. Begitu juga dengan pasangan mereka. Jadi kalau ada suami istri nggak punya anak, kemudian mereka ambil anak laki-laki sebagai anak angkat. Setelah itu, anak angkat ini mulai dewasa dan balik. Sudah bukan mahram dengan ibu yang mengangkatnya atau istri daripada bapak yang mengangkatnya sebagai anak angkat. Begitu juga kalau dia saja bukan mahram, apalagi pasangannya. Ya. Kalau itu anak laki-laki punya istri, istrinya bukan mahram buat ayah angkatnya. Kalau itu anak perempuan yang diangkat, kemudian dia nikah sama laki-laki, suaminya bukan mahram bagi ibu angkatnya.
Nah ini butuh penekanan hukum yang jelas gitu. Ya. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, tapi ini bukan lagi berhubungan dengan masalah kayak rincian mahram tadi, tapi ada hukum tersendiri. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian menikahi dua saudari, adik kakak sekaligus dalam rumah tangga. Kan poligami dalam Islam boleh. Tapi nggak boleh menggabungkan dalam satu poligami secara bersamaan, adik kakak nggak boleh. Nggak boleh antara, ya, sebagaimana nggak boleh antara ponakan sama tante, gitu kan. Kecuali pada saat kita nikah sama kakaknya, kemudian kakaknya meninggal atau cerai, kemudian nikah lagi sama adiknya, itu dibolehkan. Tapi sudah bercerai, nggak boleh digabungin dalam satu, ya, satu rumah tangga. Perlu juga ditekankan dalam masalah ini, ipar juga bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Hati-hati dengan ini. Karena banyak orang, mereka menganggap ipar, adik ipar, ya mahram. Tidak ada masalah. Tinggal satu rumah, jalan sama-sama gitu kan. Pada saat dia nggak bisa antar istrinya, dia suruh adik laki-lakinya temani istrinya. Bagaimana bisa? Bukan mahramin, orang asing. Status kekerabatan ada, tetapi bukan mahram. Bedakan itu. Ada rahim, ada mahram. Ada hubungan kekerabatan, ada mahram. Ini beda. Kalau mahram itu sudah rahim, ya, dia sudah punya kekerabatan, juga tidak boleh menikah. Kalau rahim secara umum, itu ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak. Tapi ipar termasuk di sini. Tidak, itu bukan mahram. Ya. Karena bahaya sekali. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Karena dia dianggap orang dekat. Ada orang begitu sibuk, suruh adiknya bonceng istrinya naik motor, temani safar kemana-mana. Nggak boleh. Semoga Allah maafkan kalau yang lalu, tapi ini hukum syar'i. Allah tutup ayatnya mengatakan, innallaha kana ghafurar rahima. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya. Jadi Allah di sini maksudnya maha pengampun kalau pernah ada berbuat salah-salah, ya. Dan juga maha pengasih tentunya. Dan maha bijaksana. Kemudian juga dari sisi mahram ini teman-teman ada diistilahkan dengan mahram mu'abbad dan mahram mu'akkad. Ya. Atau mahram yang haram dinikahi sampai kapanpun kondisinya. Ada juga mahram yang mu'akkad yang cuma sementara. Kalau mahram yang pertama, itu berdasarkan nasab, perkawinan, dan persusuan. Mereka berdasarkan nasab adalah ibu, anak perempuan, saudari perempuan, tante tadi yang kita sudah sebutkan semuanya itu ya. Itu sudah jelas nggak boleh. Masuk dalam masalah ini juga adalah mantan pasangan orang tua tadi. Ya. Mertua, anak mantu gitu-gitu. Anak bawahan istri tadi janda, nah itu semua masuk dalam masalah ini. Ya. Ada juga yang diistilahkan dengan mahram yang sementara ya, maksudnya dia jadi mahram. Di bahasa orang bilang suami mahram ya. Ini mahram saya. Kenapa kalau safar boleh ditemani oleh suami? Ya. Jadikan mahram, tapi cuma sementara. Sementara maksudnya selama berstatus suami istri. Kapan mereka cerai, maka sudah tidak berlaku lagi. Ya. Apalagi kalau masa iddah si perempuan sudah lewat. Sudah lewat 3 kali masa suci, maka berarti sudah tidak boleh lagi dianggap mahram.